Gerakan DITII dan NII KW 9. Kita hari ini akan mendiskusikan organisasi politik. Jadi gerakan dan organisasi politik, salah satunya lah gerakan DITI dan NII KW 9 yang berkembang di Jawa Barat. Benih-benih gerakan Darul Islam sudah tampak sejak 1940. Jadi, seiring dengan pembentukan Komite Pertahanan Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia (KPK-PSII) oleh SM Kartosuwiryo. Sesuai dengan namanya, komite ini memberikan PSII, dan orang-orang yang dipandang telah membelokkan garis perjuangan partai. Akan tetapi, rencana tersebut tidak dapat diwujudkan karena situasi intern PSII yang dipandang tidak menguntungkan KPK-PSII. Oleh karena itu, pada 24 Maret 1940 di Malangbong, Kartosuwiryo mendeklarasikan KPK-PSII sebagai gerakan politik yang sama sekali tidak memiliki hubungan struktural dengan PSII. Setelah membentuk KPK-PSII, Kartosuwiryo mengambil beberapa langkah politik sebagai berikut. Pertama, ia mendirikan pesantren Sufah atau Institut Sufah di sekitar Malangbong, Garut yang memberikan pelatihan kemiliteran kepada para pemuda Islam yang berasal dari Priangan, Banten, Wonorejo, Cirebon, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, pendirian lembaga ini memiliki tujuan, yakni membentuk kader militan, mujahid yang kuat akidahnya dan menguasai ilmu Islam. Yang kedua adalah menciptakan masyarakat yang Islami, yakni masyarakat yang mengenal serta menerapkan nilai dan sistem hidup Islami dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, menolak perjanjian Renville yang ditandatangani oleh pemerintah RI dan NICA. Dampak penolakan ini, Kartosuwiryo dan sekitar 4.000 anggota Hizbullah dan Sabilah menolak untuk melakukan hijrah ke Yogyakarta dan tetap berjuang di Jawa Barat. Nah, perlu diketahui, ketika terjadi perjanjian Renville itu, maka daerah Jawa Barat itu tidak termasuk kepada wilayah Republik Indonesia, sehingga pemerintahan itu dipindahkan ke Yogyakarta. Nah, di sini Kartosuwiryo menolak kedua laskar perjuangan tersebut ditempatkan di beberapa daerah, antara lain Balubur, Limbangan, dan Cicalengka untuk Hizbullah, serta di Wanaraja dan Gunung Cupu, sebelah utara Tasikmalaya untuk Sabilillah. Selain itu, Kartosuwiryo pun menetapkan Gunung Cupu sebagai markas pusat Hizbullah dan Sabilillah. Ketiga, menyelenggarakan konferensi di Desa Pangwekusan, Cisayong, Tasikmalaya. Melalui konferensi yang diselenggarakan dari tanggal 10 sampai 11 Februari 1948, Kartosuwiryo membekukan kepengurusan Masyumi di Jawa Barat, membentuk Majelis Islam sebagai lembaga tertinggi pemerintah daerah Jawa Barat yang diketuai oleh Kartosuwiryo, dan membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) beserta alat kelengkapan lainnya. Keempat, membentuk Dewan Imamah atau Dewan Menteri yang diketuai oleh Kartosuwiryo, Dewan Fatus, dan merancang Qanun Azazi akan menjadi landasan bagi pembentukan negara Islam Indonesia. Ketiganya dihasilkan melalui Konferensi Cijoho yang diselenggarakan pada 1 Mei 1948. Qanun Azazi itu sendiri baru disahkan tanggal 27 Agustus 1948, dan 1 tahun kemudian, 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamirkan negara Islam Indonesia di Desa Cisampak, Kecamatan Cilugalar, Kewedanan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Negara yang dibentuk oleh Kartosuwiryo kemudian dikenal dengan nama Darul Islam, yang didukung penuh oleh Tentara Islam Indonesia, sehingga gerakannya lebih dikenal dengan sebutan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Sampai tahun 1957, gerakan DITII terjadi di seluruh Priangan, Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis merupakan daerah yang memperoleh pengaruh kuat gerakan DITII. Dengan kekuatan 13.129 personil tentara dan 3.000 pucuk senjata, DITI berhasil menguasai 20% wilayah Tasikmalaya, 14% wilayah Ciamis, dan 15% wilayah Garut. Daerah sekitar Gunung Cikuray dijadikan sebagai daerah Sufah, yaitu daerah suci karena telah dibebaskan dari musuh. Selain itu, pengaruh DITI meliputi beberapa wilayah di Priangan Barat,
antara lain Gunung Halu dan Cililin, keduanya di Kabupaten Bandung, daerah selatan Cianjur, dan daerah sekitar Gunung Salak di selatan Bogor. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau tahun 1957 dikatakan sebagai tahun keemasan gerakan DITII di Jawa Barat. Pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia mulai melakukan gerakan penumpasan dengan mengepung daerah yang menjadi kedudukan pasukan DITII dan memutus jalur logistiknya. Pada April 1962, Pangdam Siliwangi, Kolonel Ibrahim Aji memimpin langsung Operasi Bratayuda dengan untuk mengakhiri gerakan DITII melalui operasi militer pada 4 Juni 1962. Pasukan Siliwangi berhasil menangkap Kartosoewiryo di daerah Gunung Geger, Majalaya, Bandung, tanggal 16 Agustus 1962 dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan dan dieksekusi 1 bulan kemudian. Meskipun DITI ditumpas tahun 1962, namun sisa-sisa gerakannya masih dapat dirasakan oleh umat Islam di Jawa Barat. Tahun 1976, Adah Jalani Tirta Praja memunculkan Komandemen Wilayah atau KW 9 yang selanjutnya dijadikan sebagai Umul Quro atau Ibu Kota NII. KW 9 merupakan wilayah teritorial NII paling muda yang meliputi daerah Banten, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Tahun 1984 sampai 1992, NII KW 9 ini dipimpin oleh Haji Abdul Karim dan Haji Muhammad Rais sejak tahun 1992 hingga sekarang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang atau lebih dikenal dengan panggilan Abu Toto. Selain Abu Toto, NII KW 9 ini didukung oleh beberapa figur, antara lain Nurdin Yahya, Aseng alias Saifullah, Handoko Jaljuli, Amin Mursyid, Maktal Abdul Karim, Jamal Oji Ilham, dan Abu Hafidzinullah. Nah, itulah sejarah perkembangan gerakan politik dari DITII. Dan inilah salah satu yang memang menjadi perhatian gerakan yang ada di Jawa Barat. Dan hari ini NII KW 9 pun masih berkembang, namun tidak menunjukkan hal-hal yang merambah kepada aspek yang merongrong negara. Tetapi kita dapat melihat bahwasanya gerakan-gerakan Islam yang dinaungi pada waktu itu oleh Kartosoewiryo dengan pemikirannya terus berkembang di Jawa Barat.